jiwa tak terbendungi kreasi. Apa aja ada di sini solusi. Jangan kira elu sendiri, lama-lama hilang tuh halusinasi. Ngojay, ngobrol aja yuk. Hai guys, welcome to Ngojay, ngobrol aja yuk. Karena di setiap obrolan pasti ada apa ya? Ada apa sih? Gak ada yang tahu. Makanya ngobrol aja yuk. Ayo. Oke, pastinya kita perlu untuk ngobrol lagi. Dan seperti bulan lalu, kalau teman-teman ingat, kalau udah ketemu sama gua berarti kita lagi ada di Ngojay with Pastor. So nggak usah lama-lama, please welcome Pastor Fandi. Halo Pastor Fandi. Oke, gimana kok kabarnya? Luar biasa. Luar biasa, yes, harus selalu luar biasa pastinya ya kan. Karena buat teman-teman yang kemarin juga udah dengerin nih Ngojay with Pastor bulan Februari, kita udah membangun tentang My Church, My Home ya kok ya. So gimana kok setelah membangun My Church, My Home, kelihatannya gimana nih kok, apalagi buat kita-kita yang mendengarkan gitu. Ya rasanya yang penting kan kita terus berjalan di dalam membangun itu nggak mungkin 1 bulan selesai. Yes. Itu kan hanya tema tema yang kita lempar, tetapi kan ya kita bangun ya itu biar menjadi sebuah gaya hidup yang sampai kapanpun ya kita harus bangun My Church, My Home. Yes, betul banget. Pastiin jadi gaya hidup My Church, My Home. Dan benar-benar pastiin rasa rumahnya jangan cuma buat bulan Februari aja ya teman-teman, tapi untuk seterusnya juga pastiin gereja kita rasanya rumah banget, nyaman banget. So gini yang saya mau bagi sama teman-teman adalah, jadi gereja kita salah satunya yang perlu kita rebuild lagi teman-teman di bulan, khususnya di Maret dan April ya kok ya, yaitu tentang spiritual discipline. Betul ya kok ya? Yeah. So boleh dibagi nggak kok? Sampai ada ke highlight spiritual discipline, ini tuh apa sih kok? Dan yang didisiplin dari kerohanian, kekristenannya itu yang macam apa maksudnya gitu kok? Kita mesti mengerti dulu sebelumnya bahwa segala sesuatu yang baik di dunia ini selalu dimulai dengan disiplin. Ya. Orang-orang besar, orang-orang terkenal yang sukses dalam bisnis, sukses dalam politik, sukses dalam berbagai macam kehidupan, selalu kita akan melihat ada unsur disiplin yang kuat dalam kehidupan mereka, apa yang mereka bangun, begitu ya. Saya ingat ada seorang Panglima Armada Amerika Serikat di Pasifik, seorang bintang 4 Angkatan Laut. Ketika dia sedang akan pensiun, dan kemudian dia ditanya sama orang, apa sih yang membuat dia berhasil? Dan dia hanya bilang begini, yang membuat dia berhasil adalah disiplin. Dan dia bilang, kalau kita mau menjadi hebat, mulailah dengan setiap bangun tidur, beresin selimut kita. Itu bicara disiplin, sesuatu yang terus menerus dari hal kecil, akhirnya dia bisa menjadi seorang yang mungkin sukses di bidangnya, termasuk di rohani. Tanpa ada kedisiplinan, kerohanian kita nggak mungkin pernah bisa kuat. Oke, jadi semua pasti berawal dari yang namanya disiplin ini kok. Tapi kalau bicara tentang spiritual discipline, itu disiplin yang seperti apa sih kok? Apa baca Alkitab atau mungkin lebih luas dari itu kok? Nah, kita masih mengerti dulu sebelumnya bahwa arti kata disiplin kurang lebih lah ya, ada banyak versi tentang kata disiplin ya. Tetapi sebenarnya disiplin itu adalah sebuah artinya adalah kita melakukan sesuatu yang tidak pernah kita lakukan atau tidak biasa kita lakukan, bahkan tidak suka kita lakukan, sampai hal tersebut menjadi sebuah kebiasaan, habit di dalam diri kita. Nah, jadi bicara tentang disiplin adalah melakukan sesuatu yang mungkin sebenarnya kita juga nggak suka, tapi kita harus dan paksa diri kita untuk melakukan itu. Ya, namanya disiplin rohani. Ya, kita perlu ada banyak sisi ya. Artinya kita bisa bicara disiplin atau memaksa diri kita dalam membaca Alkitab, memaksa diri kita dalam berdoa, memaksa diri kita dalam bersaat teduh, memaksa diri kita untuk datang setiap minggu ke ibadah, memaksa diri kita bahkan dalam hal-hal yang nggak nyambung dengan pelayanan, misalnya mengampuni, memaksa diri kita untuk berpikir positif, memaksa diri kita untuk terus antusias, semangat dalam hidup ini, memaksa diri kita untuk selalu tulus dan murni dalam hidup ini, sekalipun kita dijahatin orang, kita ditindas orang, kita tetap tulus dan ikhlas. Nah, itu semua perlu disiplin. Wow. Jadi kedengarannya ya teman-teman ya,
baru di spill pertama aja, seperti seolah-olah kita akan didisiplinkan. Apalagi tadi Pastor bilang bahwa yang kita bakal bangun nih khususnya, bahkan mungkin kita akan diperhadapkan sama sesuatu yang kita nggak suka gitu. Mengampuni, pasti buat sebagian besar orang itu susah banget. Untuk yang namanya, atau nggak usah yang terlalu berat kayak gitu deh, baca Alkitab, gak semua orang juga doyan baca, ya kan? Tapi itu perlu didisiplinkan. Wow, berarti kira-kira 2 bulan ini kita bakal memasuki pelatihan pendisiplinan ini nih ya teman-teman. Nah, kalau boleh tahu nih kok, dari spiritual discipline ini sebetulnya apa sih kok yang menjadi tujuannya sampai khususnya buat setiap individu kok? Kan kalau tadi yang secara generalnya kita mungkin bakal bicara tentang value A, B, C, D, E banyak, tapi secara individu base-nya apa sih kok sampai ini tujuannya untuk individu ini penting? Di dalam Alkitab, di dalam 1 Timotius 4 ayat 7 dikatakan bahwa latihlah dirimu beribadah. Ya. Latihan ibadah itu banyak gunanya, baik untuk kehidupan sekarang maupun nanti. Nah, tetapi kalau latihan badani itu hanya terbatas dalam kehidupan sekarang. Artinya disiplin itu penting untuk setiap pribadi kita, karena itu akan berpengaruh untuk kehidupan berikutnya dan kehidupan saat ini. Artinya apa? Dalam kehidupan ini pun rohani itu mempengaruhi segala aspek kehidupan kita. Kerohanian itu kan seperti motor di dalam kehidupan kita. Kerohanian itu seperti dinamo bagi kehidupan kita. Kalau dinamonya mati, kalau dinamonya nggak kuat, dinamonya jelek, berarti hidup kita pun endet-endetan. Bisa jalan, tapi endet-endetan. Rasa lelah, rasa capek, emosi nggak stabil, stres, depresi, frustasi, ya kekecewaan, sakit hati dan sebagainya. Itu semua kan bagian dari karena kita tidak memanage kerohanian kita dengan baik. Karena kalau kerohanian kita baik, dampaknya ke jiwa. Jiwa kita akan damai, jiwa kita akan penuh dengan sukacita, dan dampak ke depannya adalah hidup kita pun akan sangat terdampak dari disiplin rohani ini. Nah, itu sih kurang lebihnya ya. Tapi kalau menurut Koko, kalau tadi kerohanian bisa berdampak sampai ke jiwa, sedangkan kalau yang kita sering dengar nih, kan tubuh kita terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Tapi berdampak banyak nggak ya kok kira-kira untuk tubuh? Misalnya kalau dari pandangan Koko. Secara langsung sudah banyak ahli-ahli sains yang menyebutkan bahwa hal-hal rohani itu sangat berdampak kepada urusan dalam fisik kita, tubuh kita, dunia natural kita, bahkan kesuksesan seseorang itu dimulai dari spiritual sebenarnya. Saya nggak hanya bicara kekristenan, spiritual seseorang itu bisa dengan berbagai hal, tapi bicara tentang spiritualitas yang berdampak kepada jiwa dan berdampak pada kehidupan real, sampai kehidupan keseluruhannya ya Pak ya? Ya. Oke, nah kalau gitu kok yang jadi pertanyaannya, menurut Koko nih, kalau spiritual disiplin ini begitu penting, akhirnya berdampak buat kejiwaan juga, bagian jiwa gitu, bagian tubuh juga, bahkan sampai seluruh kehidupan kita. So, menurut Koko, yang namanya spiritual disiplin itu baiknya kita mulai seperti apa kok? Sebenarnya spiritual disiplin itu dimulai dari kesadaran untuk kita memulai sesuatu yang tanda kutip membangun kerohanian itu. Nah, itu yang kita bahas mungkin beberapa waktu ke depan ini, yang kita bahas kenapa sih baca Alkitab penting misalnya. Kenapa sih berdoa penting? Kenapa sih ini penting dan itu penting? Nah, di situ kan pasti Roh Kudus akan bicara. Di situ pasti Roh Kudus akan mendorong kita. Ayo dong kamu hari ini mulai ya baca Alkitab misalnya. Nah, disitulah kemauan kita dimulai dari ayo saya mau coba mulai hari ini. Itu nggak mudah, apalagi kalau nggak biasa. Tapi namanya disiplin kan tadi saya bilang memaksa. Artinya memang ada effort, ada usaha. Nah, kalau nggak ada effort susah. Ada usaha. Kadang-kadang gagal, saya rasa banyak gagal. Manusiawi ya, perlu untuk coba lagi dan coba lagi. Sejak saya bertobat sampai sekarang mungkin saya udah lebih dari 10 atau bahkan lebih baca Alkitab. Saya nggak tahu 10 kali lebih. Seingat saya sih lebih dari 10 lah, 10 kali baca Alkitab. Apakah orang bilang, oh setiap hari baca Alkitab? Ada waktunya saya nggak baca Alkitab. Bahkan lama nggak baca Alkitab. Karena ya pada akhirnya ada rasa jenuh, bosan. Tetapi nggak berhenti, akhirnya beberapa waktu, beberapa minggu nggak baca Alkitab. Mungkin bahkan ada sampai berapa bulan ada. Tapi saya bertobat, saya bilang gini, nggak bisa. Saya harus bangun lagi disiplin itu, dan memang nggak mudah, apalagi sebelumnya sudah tiba-tiba berhenti dan memulai kembali. Mungkin banyak kita juga sama, tapi ini harus dicoba lagi. Saya coba lagi, doa pun sama, saya coba lagi, dan
dampaknya banyak ya. Kalau untuk saya, mungkin karena saya hamba Tuhan, pendeta, ya pasti hal-hal rohani akan lebih banyak bersentuhan dengan saya, tetapi banyak hal merubah kehidupan saya, merubah keluarga saya, merubah pola pikir, bahkan dengan disiplin doa yang kita lakukan itu berdampak pada orang-orang yang kita doakan. Ya. Perubahan hidup mereka, keluarga yang kita doakan, mereka mulai berbeda, keluarga-keluarga yang ribut mulai agak ada sedikit jalan untuk berdamai dan sebagainya. Jadi saya rasakan bahwa disiplin rohani itu ternyata sangat berdampak dalam setiap aspek kehidupan kita. Wow. Buat teman-teman yang penasaran, harus dicoba dulu nih biar tahu apa yang dimaksud sama Pastor Fandi, sampai akhirnya wah kehidupan ini terdampak karena teman-teman perlu punya pengalaman itu pribadi juga ya kok ya. Tapi saya mau nanya nih kok, pernah nggak kalau Koko secara pribadi ya kok, atau mungkin ada orang di sekitar Koko yang punya pengalaman tersebut? Kalau tadi kan Koko bilang semua ini disiplin harus dimulai dari kesadaran. Terus tadi Koko sempat highlight bahwa Roh Kudus bicara ngingetin gini. Tapi pada dasarnya untuk orang-orang yang mungkin belum punya kebiasaan ini kok, atau bahkan bener-bener dari nol baru mau mulai banget, bukan yang dulu udah pernah terus lagi senggang gitu ya kok, gimana caranya dia bisa bertahan kok? Sedangkan bisa jadi untuk mereka yang pertama kali mulai, Roh Kudusnya gimana ngomongnya gitu, dia coba tapi gimana clue-nya saya nggak tahu gitu. Sedangkan untuk punya kesadaran untuk oh ya baca Alkitab, mungkin seringkali namanya manusia, apalagi untuk orang yang nggak terlalu suka baca kok, itu kan susah banget kok contohnya. Roh Kudus mengingatkan kita itu waktu kita misalnya sedang belajar Alkitab, sedang di ibadah, pasti waktu ada hamba Tuhan atau pendeta sedang share firman Tuhan atau dalam pujian penyembahan, tiba-tiba Roh Kudus akan mengingatkan. Itu maksud saya. Jadi kalau kita nggak sengaja cari suara Roh Kudus, karena Roh Kudus ada di dalam hati kita dan dia mengingatkan, ayo mulai sekarang kamu perbaiki ya. Nah itu suara Roh Kudus. Ayo kamu mulai hari ini yuk kita baca Alkitab lagi, itu suara Roh Kudus. Nah cara memulainya artinya begini, kita menyadari pertama bahwa kita perlu membangun disiplin ini, kita perlu mau memulai disiplin ini, karena dampaknya baik untuk kita maupun untuk kehidupan saat ini, bahkan untuk kehidupan mendatang. Artinya ini bicara tentang bagaimana kita surga dan sebagainya, tapi saya nggak ngebahas ke sana. Tetapi nah pertanyaannya adalah tadi memulainya dari mana? Mulailah dengan hal-hal yang kecil. Dari yang kecil. Nah, beberapa waktu ke depan ini kita pasti belajar, pasti kita akan dituntun. Kita mulainya apa nih? Ngapain nih? Jadi nanti kita akan dengar itu lebih detail di ibadah atau di Bible study juga, Bible study dan sebagainya. Tetapi yang saya ingin tekankan, mulailah dengan hal yang kecil. Saya mulai berdoa itu, saudara, nggak tiba-tiba 1 jam, tiba-tiba 2 jam. Saya mulai untuk rutin berdoa itu dimulai dari hanya 5 menit, 7 menit. Saya hanya 5-7 menit, kalau saya berbahasa roh 5-7 menit. Dan dari situ akhirnya naik 10 menit, naik 15 menit, naik. Dan itu waktu yang panjang. Nggak, dalam satu hari ini 7 menit, 5 menit, besok 7 menit, tiba-tiba 10 menit. Bulan depan udah 2 jam begitu, nggak sudah. 2 jam itu mungkin berapa tahun lagi ke depan. Tetapi mulailah dari yang kita bisa. Mulailah dari apa yang kita sanggup. Oke, wah teman-teman, berarti kita harus ambil bagian kita masing-masing, teman-teman. Belajarlah dari sesuatu yang sederhana dulu, yang kecil dulu. So, kalau boleh tanya nih kok, ini kan sebetulnya di zaman now sekarang kayak gini, seringkali tuh kita tuh sebetulnya suka dibilang apa ya bahasanya, terjebak kali ya kok ya. Kadang kita cuma ngerasa, saya sebetulnya udah disiplin, tapi sebetulnya bisa jadi tuh kayak sebetulnya nggak dihidupi kok. Kayak rutinitas biasa aja, doa tiap hari, tapi kehidupan doanya nggak ada, cuma doa aja. Nah, kira-kira menurut Koko gimana caranya biar kita tuh tahu kalau kita sebetulnya on track kok, kita disiplin, bukan karena rutinitas yang akhirnya yang penting sudah dilakukan hari ini gitu. Pada akhirnya memang kita sendiri yang bisa menilai. Kita nggak mungkin bisa menghakimi atau menjudge orang lain rutin atau tidak rutin, karena segala disiplin itu rutinitas sebenarnya. Nah, tetapi balik lagi ke manusia pribadi-pribadinya. Disitulah kita perlu tetap ada di dalam komunitas, cell group, ada mentor, kita tetap di gereja. Di situ kita akan terus mengalami pembandingan. Kenapa ya doa di sini kok rasanya saya lebih bisa berdoa daripada misalnya di rumah. Nah, kita kan lihat apa yang kita akan membandingkan. Akhirnya di situ kita menjadi dewasa dengan pilihan-pilihan kita. Caranya begini, caranya begitu. Dulu saya berdoa, garingnya setengah mati. Sama, kenapa ya kalau doa di gereja, nangis. Kalau di rumah, saya udah doa begitu. Pas dilihat, baru 5 menit. Rasanya udah 2 jam. Baru 5 menit. Sepel, dan tiap hari saya coba paksain.
Akhirnya saya mulai ngerti, oh di gereja kayaknya ada musik. Akhirnya saya doa dengan apa? Saya dengar musik. Saya setel tip zaman dulu tip, saudara. Sekarang lebih canggih, ada handphone, ada apa? Spotify. Iya, bisa pakai earphone. Earphone dulu nggak pakai tip, pakai kaset. Saya dengerin kaset. Nah waktu saya dengerin kaset penyembahan begitu ya, live recording dari praise and worship, saya baru, benar ya kayak ibadah. Di situ akhirnya saya bisa berdoa. Tapi kan nanti di situ saya bertumbuh lagi. Kenapa ya gini, kenapa? Di situ saya yang penting dimulai. Yang penting di Masalah rutin pasti rutin. Ada bosan pasti ada bosan. Ngerasa nggak ada apa-apa pasti ada. Tapi kan Alkitab berkata kalau misalnya doa, Tuhan Yesus pernah berkata Lukas 18 ayat pertama, jangan berdoa, jangan jemu-jemu. Artinya jemu-jemu itu kan bosan. Oh, ya. Artinya doa itu jangan bosan. Jadi musuh utama doa itu bukan setan, bosan. Ya. Jadi ayo lawan bosan dengan apa? Rutinitas. Rutinitas itu sepertinya sesuatu yang rutin. Males ya rutin. Tapi kadang-kadang disiplin itu rutin. Tentara itu bisa punya six pack. Mereka bisa kuat bawa senjata, masuk hutan, keluar hutan, bisa berjalan dalam hujan, bisa berenang di laut, bisa nyelam di laut berapa menit karena rutin latihan. Ya. Latihan itu ada beberapa hal tentang latihan. Yang pertama, latihan itu nggak pernah mengenakan. Latihan itu membosankan. Dan latihan itu keluar tenaga, nggak enak. Jadi memang nggak enak. Tapi itulah latihan disiplin kita. Wow, teman-teman, ini bagus banget sih dan benar banget bahwa ternyata untuk namanya dapetin satu pendisiplinan nggak masalah kalau itu memang itu rutin terjadi dan memang itu bagus justru ya Pak. Tapi kita perlu tahu semakin berjalannya waktu pendewasaan kita makin tahu bahwa ternyata saya mungkin bisa jadi itu lagi jadi rutinitas biasa, so balik lagi biar kita menghidupinya lagi ya. Kayak akhirnya dari pendewasaan tadi perlunya ada connect group, akhirnya teman-teman juga perlu untuk balik lagi di rumah Tuhan lagi di My Church ini nih nyambung akhirnya. Friend, namanya sekarang udah friend ya kan. So teman-teman biar masuk lagi dapat pendewasaan lagi di situ. Nah tapi kok ini kalau bicara tentang karakter orang kan memang orang beda-beda ya kok ya. Misalnya orang yang kayak saya gitu, saya rutin berdoa, saya rutin baca Alkitab, tapi kan ada kalanya orang-orang kayak gini tuh nggak bisa dikasih sesuatu yang monoton ya kok gitu. Nah kalau buat saya pribadi seringkali saya jadi harus nyari sesuatu yang dibeda-bedain kok. Misal baca Alkitab, misal hari ini saya mau baca 2 pasal, saya baca biasa, satunya lagi pasal keduanya saya pakai yang dia bisa bersuara tuh kok, jadi saya tinggal dengerin. Atau misal kadang untuk yang namanya berdoa, sesekali biar nggak usah sesekali genjreng-genjreng gitar, sesekali enggak. Dan menurut kok gimana? Itu nggak masalah ya kok? Nggak masalah, kita kan nggak bicara bentuknya. Oke. Saya baca Alkitab pagi-pagi itu nggak bersuara. Berapa pasal? Bisa 2 sampai 5 pasal. Malam-malam itu bersuara. Kenapa tuh kok? Ya ada keyakinan sendiri. Bagi saya nanti tapi nggak di sini mungkin bahasanya biar terlalu panjang. penasaran. Tapi ada hal-hal. Artinya saya harus baca Alkitab. Artinya saya perlu untuk baca secara keseluruhan dengan cepat. Artinya bukan dengan cepat, tapi kalau baca bersuara itu pasti lama. Iya. Saya perlu untuk baca, untuk saya semakin diingatkan. Tapi bersuara itu bagi saya penting karena waktu saya membaca bersuara itu Melahirkan iman. ya melahirkan iman, itu bahkan ke kesehatan itu baik. Wow, penasaran nggak teman-teman? Tapi kita bahasnya nanti ya, Iya. karena itu panjang. Tapi itu berdasarkan sains. Oke. Jadi bukan berdasarkan iman, bukan berdasarkan pendeta ngomong, berdasarkan sains yang dilakukan oleh banyak peneliti bahwa membaca Alkitab dengan bersuara itu bisa menghancurkan sel-sel yang buruk, Wow. virus-virus yang buruk. Dan saya baru praktekkan ini mungkin baru beberapa bulan terakhir, 6 bulan terakhir, tapi itu merubah banyak aspek khususnya kesehatan. Oke. Wah, itu menarik, saya baru pertama kali dengar sih kok. Walaupun saya juga bacanya bersuara, mungkin itu yang bikin saya sehat kali ya. Amin. Oke kok. Nah, kalau gitu boleh nggak kok sharing mungkin dulu pertama kali kok memulai pendisiplinan dari Koko, mungkin itu udah lama juga barangkali. Boleh nggak kok di-share dulu pertama kali Koko mendisiplinkan diri Koko, apa yang Koko lakukan? Mungkin di sini banyak teman-teman khususnya mungkin yang masih muda-muda juga. Oke deh, saya dengar satu hal yang baik, so saya mulai disiplinin dan better gimana ya? Mau dengar pandangan dari Pastor Fandi gimana? Ya paling mudah sebenarnya kan kita kalau bicara disiplin, kalau kita bicara disiplin sebenarnya dalam konteks rohani
itu nyambungnya menjadi murid, karena disiplin itu akhirnya memunculkan kata disciples atau murid. Yes. Ya, jadi murid. Nah, jadi ada kebiasaan atau ada disiplin ini untuk menjadikan kita murid. Nah, murid itu salah satu kriterianya murid itu ada kayak buah-buah yang dihasilkan. Ada kebiasaan-kebiasaan murid yang muncul. Ya, karakteristik dari murid itu adalah kebiasaan-kebiasaan yang dia lakukan. Nah, ada 5 sebenarnya yang diharapkan muncul dari kehidupan kita sebagai murid. Adalah bicara tentang doa. Kalau kita konteksnya gereja ini adalah doa pujian penyembahan, kemudian saat teduh itu bicara firman Tuhan, kemudian ada friends, konsel, cell group, connect group dulu namanya, kemudian kebiasaan di dalam memberi, ya, memberi persembahan dan sebagainya nanti akan dibahas, dan kemudian kebiasaan memenangkan jiwa. Nah, kita nggak bicara 5 ini harus jadi langsung semua, tapi ya kita belajar misalnya, doa, yuk kita mulai doa dengan cara yang paling sederhana. Kalau kita belum tahu gimana berdoa, kita bisa berdoa, setidaknya kita cobalah berdoa. Apa yang ada dalam hati kita ungkapkan. Itu adalah bagian yang mungkin paling mudah. Baca Alkitab, jangan bilang 10 pasal, 5 pasal. Kita bicara tentang 1 perikop. Ya, tadi disebut mungkin sambil naik motor, sambil naik mobil, dengar Alkitab bersuara, itu pun juga bisa kita lakukan, walaupun saya sih sarankan tetap baca lah. Itu lebih, ya dua-duanya baik, tapi mulai dari hal-hal yang kecil. Jadi maksud saya kita nggak bisa langsung kalau saya dulu memulai dengan saat teduh, saya nggak membaca Alkitab rutin, tapi saya baca buku saat teduh. Saya nggak tahu zaman sekarang masih ada atau enggak. Sampai tahun keberapa dari pertobatan saya baru memutuskan membaca Alkitab rutin dari Kejadian sampai Wahyu. Wow. So itu kalau gayanya Pastor Fandi, dia mulai dari yang kecil-kecil dulu tadi apa yang dibilang. Tapi kalau misalnya secara pengalaman Koko nih kok, dalam mendisiplinkan kerohanian Koko, dalam ranah apa yang paling sulit buat Koko untuk didisiplinkan? Mungkin mengampuni atau apa barangkali kok? Yang rasa itu yang paling susah deh didisiplin ini, rasanya butuh effort lebih gitu loh. Ada nggak kok? Atau semua easy? Ya, semuanya berat. Semuanya berat, justru semuanya berat teman-teman. Gitu. Saya sampai sekarang diakui semuanya berat. Artinya nggak gampang berdoa, nggak juga. Saya itu kalau bangun tidur jam 5, bahkan jam 5 kurang untuk berdoa, itu saya masih nanaonan orang teh sih. Jelema gelo, hudang isuk-isuk kan ukur berdoa. Lawan sampai ke saya teh dari situ harus antar anak, terus malam pulang sampai mikir, aduh kenapa sih saya tuh harus jadi pendeta, harus jadi orang Kristen. Sama berat pikirannya, aduh ini bisa sejam lagi tidur sampai ngantar anak kan lumayan. Ini bangun udah, tapi ya itu artinya berat, semua berat. Artinya kalau dibilang apa sih yang paling berat, konteksnya melawan apa? Melawan diri sendiri, melawan keakuan, rasa males, ya rasa ngeberontak, ya pengen melakukan apa yang saya lakukan, artinya nggak sesuai kehendak Tuhan. Jadi waktu mengalahkan diri sendiri itu yang paling sulit. Wow, itu relate banget nih, khususnya sama kita semua orang-orang yang masih hidup di zaman sekarang. Yang paling sulit adalah melawan diri sendiri, kemalasannya. Dan mungkin teman-teman yang juga lagi memulai ingin mendisiplinkan diri, pasti teman-teman akan segera ketemu sama objek-objek males, objek-objek berontak ini. Tapi itu normal teman-teman. Yang paling penting tadi kalau kata Pastor Fandi adalah ayo dicoba lagi yang kecil-kecil dulu. Oke, kok terakhir mungkin dari Koko ada pesan nggak yang mau dibagiin tentang kita kenapa perlu untuk mendisiplinkan ini? Silakan Kok. Ya sedikit aja untuk menambahkan bahwa kalau kita bicara dasar rebuild, artinya kita perlu membangun hal yang kuat di dalam kehidupan kita. Saya percaya orang-orang yang kuat adalah orang-orang yang menang. Saya percaya orang-orang yang kuat adalah orang-orang yang bertindak. Saya percaya orang-orang yang kuat adalah orang-orang yang bisa meraih masa depan. Karena firman Tuhan yang berkata demikian. Oleh karena itu untuk kuat kita perlu punya disiplin. Gak ada yang namanya orang kuat, sesuatu yang kuat tanpa ada disiplin. Oleh karena itu saya hanya bisa mendorong kita semua, sekalipun kita masih muda, ataupun yang mendengar ini kita sudah usia 30-an, 40-an, 50-an, gak ada kata terlambat untuk mendisiplinkan diri kita untuk hal rohani ini. Kita perlu push diri kita, karena waktu kita punya kerohanian yang kuat, ya
kerohanian yang kuat itu nggak identik jadi pendeta, ngomong jadi orang yang kuper, jadi orang yang kaku, yang dikasebelin. Ya ada juga mungkin ya, saudara. Tetapi menurut saya orang Kristen itu bukan orang yang menyebalkan kok. Ya. Orang Kristen itu orang yang enak kok, yang bagus, yang bisa juga bercanda, bisa yang lain. Tetapi waktu seseorang punya kerohanian yang kuat, dia akan menjadi orang yang berbeda. Berbeda bukan berarti dia menjadi musuh banyak orang, tapi dia akan menjadi teman bahkan banyak orang. Sekalipun dia ada di kumpulan orang-orang berdosa, dia tidak berdosa. Ya. Itulah kekuatan dari kerohanian yang kuat. Dan itu nggak mudah. Kita ada di dunia yang jahat. Kita sedang memasuki krisis yang luar biasa hari-hari ini. Jadi penting bagi kita punya kerohanian yang kuat, selalu terkoneksi dengan Tuhan, karena disitulah sumber kekuatan kita. Yes. Dan waktu kita kuat, kita bisa menang. Hari-hari ini hari-hari yang sulit. Saya ingin mendorong kita semua untuk ambil yang esensi, ambil yang penting. Jangan kita terganggu dengan fokus kita terganggu dengan situasi-situasi krisis yang mengerikan ini. Tetapi fokus sama yang penting apa? Bangun kerohanian kita, bangun hubungan kita sama Tuhan, dan bangun hubungan dengan Tuhan nggak mungkin tanpa ada disiplin di dalam kerohanian kita. Itu aja. Wow, mantap ya. So pasti teman-teman kita udah dengar betapa pentingnya kita perlu mendisiplinkan kerohanian kita, ya kan? Tapi kita ngobrolnya dicukupkan dulu. Biar apa? Biar teman-teman kita belajarnya tadi yang seperti kita udah pegang nih, step by step. Tiap minggu, tiap kita ada kumpul Bible study, ada friend, kita belajar step by step. Karena tadi Pastor Fanny bilang, belajarlah dari yang terkecil, belajar jadiin satu kebiasaan, hidupi kebiasaan tersebut yang kecil-kecil ini dulu, ya. Oke, teman-teman, sebelum kita berpisah, saya mau kasih beberapa pengumuman. Pengumuman yang pertama, jangan lupa subscribe YouTube channel kita, Piset Community, biar apa? Biar kalian bisa dengerin terus ngojai-ngojai berikutnya. Bahkan ada satu konten yang paling pasti adalah ngojai with Pastor, ya kan? Ini pasti jadi satu hal yang kalian pasti tunggu-tunggu banget nih. Dan jangan lupa dikasih loncengnya dong, biar kalian bisa dengerin terus tanpa kelewatan apapun. Dan juga jangan lupa follow Instagram kita GBI Piset Community sama GBI Piset _Youth Community. Dan buat teman-teman yang butuh komunitas nih untuk tadi olahraga, ya kan, ada badminton buat teman-teman yang suka badminton. Jangan lupa untuk gabung setiap hari Sabtu jam 2 sampai jam 5 sore di Bika Soga Sport Center. Kita juga terus membuka rekrutmen buat teman-teman yang mau tergabung di production team. Production team tuh ngapain aja ya? Mungkin ngurusin kameranya juga, videografinya, editornya, lightingnya, castnya juga, wah semuanya deh, scriptwriter juga semua deh. Teman-teman, ayo gabung biar kita sama-sama boleh kasih dampak buat orang di luar sana juga. Dan yang terakhir, jangan lupa moto kita, stay positif, bye-bye halusinasi. Dah. Ekspresi karena jiwa tak terbendungi kreasi. Apa aja ada di sini solusi. Jangan kira elu sendiri, lama-lama